kasih anak-anak. Pada hari ini sebelumnya saya akan tanya dulu, siapa hari ini yang tidak masuk? Kira-kira ini saya lihat di absensi. Dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada sekitar di mana ini yang tidak masuk ini? Kita absen dulu. Baru yang jalani, ada? Apa lagi di situ? Ya, 1, 2, ada berapa orang? 10 ya? Ya, hari ini ya, tidak apa-apa ya. Nah, nanti ada yang izin, ada yang tidak. Kalau usahakan kalau masuk itu harus izin. Ya, pada hari ini sebelum saya memulai pelajaran tentunya kita harus semangat dulu. Nah, sudah tadi semangat ya, semangat dulu. Baik, sebelum kita masuk lebih fokus pelajaran, nah, anak-anak kemarin tentunya pernah belajar sebelumnya, ya, kata kita. Ya, nah sebelum kita supaya kalian siap, maka sekarang siapkan dulu apanya? Alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya, matematikanya, langsung dibentuk kelompok. Bentuk kelompok langsung, bentuknya bentuk kelompok. Mana langsung posisi ini, ya, yang kelompok 1, 2 sampai 8. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti karena di sini kelompok 8 gabung sama ini ya. Sama saja, berarti ada tuliskan. Ya, ini 3, berarti kita 3 orang, ini 4 orang ya. Ya, silakan gabung. Siapkan dulu alat tulisnya, semangat dulu. Ayo, kalau nggak siap nanti bingung. Buku matematikanya disiapkan juga. Buku matematika, buku paketnya. Mana yang kelompok sudah ada buku matematikanya, paketnya. Yang nggak punya siapa buku paketnya? Sudah ya, siap? Ada yang belum buku paket ini ada? Ada? Yang nggak ada buku paketnya, kelompoknya itu. Ya. Ini mana? Ayo, kelompoknya ayo. Sudah. Sudah ya? Sudah siap? Nah, begini ya anak-anak. Hari ini Bapak akan mengajar dengan cara yang beda dengan yang tadi. Ya, kalian di bulan puasa ini minimal menemukan sesuatu yang baru. Siapkan dulu. Kalau kamu sudah siap, maka kalian akan menerima sesuatu yang baru di hari ini. Ya, karena kalian jadi belajarnya itu yang semangat. Nah, pada pembelajaran ini di setiap sesi saya akan membuat semangat dengan cara kalian menyanyi bersama-sama mengikuti lagu yang Bapak siapkan di dalam video ya. Nih, nyanyi sama-sama dulu untuk bisa semangat ya. Kita nyanyi lagu nasional kita ya, Indonesia Raya.
anak-anak itu harus menjadi seorang nasionalis, bangga kepada bangsa ini. Ya. Seperti lomba OSN. Kalian akan mendengarkan lagu Indonesia Raya nanti di Jakarta, nanti di pusat di Bogor. Kalian akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangga bahwa kalian adalah anak Indonesia yang berprestasi. Jadi supaya berprestasi gimana? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat temannya yang malas. Jangan berkaca kepada orang lain. Temannya jangan, harus semangat. Nah, pada hari ini pelajaran Bapak A itu kan sudah kalian saya sebelumnya, yaitu kalian materi sudah sebelumnya dikenalkan, yaitu tentang bangun, uang, kubus, dan ya. Nah, sebelumnya tentunya anak-anak bangun uang ini ya, ini volume ya. Jadi kita bicara tentang bangun uang, kubus, dan dua dan. Nah, perhatikan dulu nanti anak-anak ya. Pak, kemarin Bapak sudah bicara contohnya kubus dan balok. Nah, kalau kubus kalian itu semua itu apa kemarin? Semua sisinya enggak, sisinya panjangnya sama tidak kubus? Sama. Berarti kalau sisinya 5 semua panjang rusuknya sama. Ini bangun ruang ya, beda dengan luar. Jadi kalian punya jendela di sana, kamar mandi. Nah, ada yang bentuk apa itu? Bentuk apa itu? Itu kalau sama ukurannya, lebarnya, rusuknya itu sama, pinggirannya itu sama, itu namanya adalah bentuk kubus. Kalau ada panjang seperti meja ini ada panjang lebar. Nah, itu apa namanya? Kalau sudah kenal kemarin ya. Nah, apa ya gunanya? Nah, setelah kalian itu tahu, air ini berisi berapa liter di debing itu, kan ya? Di kolam misalkan bentuknya bentuk balok, bentuk kubus. Untuk mengetahui air itu berapa liter banyaknya air, maka kalian akan belajar tentang apa? Volume. Jadi volume itu yaitu mengetahui tentang itu isinya. Berarti volume itu isinya. Jadi dari pelajaran yang lalu kalian hanya mengenal tentang kubus seperti ini, panjang rusuknya sama. Kalau balok ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kubus tidak ada sisi kali sisi ya, ada panjang di alas itu kali tinggi. Nah, itu berarti nanti ya, jadi pelajaran hari ini adalah tujuannya supaya anak-anak itu mengetahui, pertama mengetahui cara mengukur volume kubus. Yang kedua, mengetahui cara mengukur volume balok, bagaimana cara menghitungnya. Nah, setelah bisa menghitung, kalian nanti akan menyelesaikannya dengan yang berkaitan dengan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Hubungannya antara volume kubus itu, kalau balok itu nggak ada hubungannya anak-anak ya. Yang ada nanti di akar pangkat 3, di akar pangkat 3 itu di volume kubus. Terutama yang ikut SN nanti harus pasti. Nah, sudah buat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kalau saya setiap hari ya anak-anak bicara dengarkan saya di papan, dihapus, digambar saya tidak jelas ya, nggak digaris Pak, kurang bagus. Nah ya, sekarang saya belajar lewat YouTube, lewat pembelajaran online, makanya saya siapkan video. Ya, kalian nanti akan belajar di situ. Pertama nanti akan mengenal dulu volume kubus dan mengenal dengan itu volume balok. Ya, yang kemarin masih bingung itu apa itu tentang kubus dan balok, nanti akan dijelaskan di situ. Ya, sekarang kan sudah beralih ke volume. Nanti di video itu ada dua, yang kedua nanti akan berbicara tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi misalkan gimana cara menghitung volume gede,
volume air kamar mandi. Nah, seperti itu ya. Di situ hubungannya, gitu ya. Apa hubungannya dengan akar pangkat 3 pada kubus? Bagaimana menghitung akar pangkat 3? Nah, itu dilanjutkan. Sebenarnya bagi yang sudah paham, mungkin yang sudah ikut SM sudah ada saya jadi sebelumnya. Seperti kelompok 1 ini sudah. Kemarin sudah saya sentil sedikit akar pangkat 3 ya. Kemarin ya di papan ya. Akar pangkat 3 itu kalau 2 pangkat 3 berarti 2 gitu ya. Nah, itu akan dirangkum nanti di video. Jadi anak-anak nanti perhatikan video itu tidak saya akan setel langsung. Maksudnya tidak saya full, kalau ada saya hentikan kalau anak nanti. Nah, saya lanjutkan lagi ya, seperti itu ya. Nah, karena ini saya supaya kalian nggak bosan saya bicara tentang volume di papan. Nah, kan hanya berupa tidak contoh-contoh yang nyata melalui. Ada anak-anak yang di sini suka lihat video kan? Suka semua kan? Iya, nanti kan ada yang suka menampilkan lewat tulisan, ada seperti itu. Ayo nggak masuk ya? Ada, itu kalau kalian mengumpulkan tulisan, misalkan saya malu Pak, nggak apa-apa pakai tulisan. Ya, ini pastinya. Ada yang lewat berani menjawab presentasi, ada ya menjawab lewat kalimat. Nanti itu kalian perhatikan di video itu. Kalau nggak ngerti atau apa-apa nanti kurang pas, Bapak akan jelaskan lagi. Ngerti ya? Sudah ada pertanyaan ya? Ada ya? Jadi di materi penjelasan ini saya tayangkan lewat video. Kalau saya kemarin hanya lewat penjelasan saya lewat video hanya sebentar. Paling sekitar 8 menit itu kalian akan. Tapi itu kalau nggak ngerti kalian akan kebingungan. Ya? Ya sudah. Jadi kalian itu kalau belajar sesuatu jangan lihat materi sulitnya. Ngerti? Kalau kalian belajar matematika, jangan melihat kamu belajar ini Pak, buku apa dia Pak? Udah perlindungan Pak. Jangan lihat itunya, kalian lihat fungsinya. Ngerti? Kalian bisa melihat apa manfaat dari materi ini. Misalkan kalian kalau pinter ini sudah, kalian bisa melihat kemampuan mengukur isi dari di sana volume di jeding kalian, di kolam kalian. Apalagi kalian kemarin sudah belajar debit dengan berapa detik, setiap detik itu ukuran debit. Seperti volume waktu, sehingga itu akan melihat banyaknya volume yang ada di jeding tersebut. Kalau di jeding itu isi volume ketahuan, diisi dengan debitnya berapa akan full, harus tahu volumenya jeding dulu. Ya, volume tempatnya itu. Kalau kita mau isi air di gelas, isinya misalkan setengah liter, kita pakai debit setiap menit berapa istilahnya itu. Flow debit setiap menit misalkan per menit volumenya berapa? Misalkan 30 per menit. Nah, itu nanti setiap kalau 2 menit berapa? Itu akan ketahuan. Oh, butuh 2 menit Pak. Oh, butuh 3 menit Pak. Karena volumenya ini Pak 20 Pak. Jadi kalau per 5 apa 4 kali Pak. Nah, 4 kali tetes misalkan gitu kan ya. Itu volume berhubungan dengan debit. Pelajaran debit itu sebelumnya ngerti. Sehingga kalian akan sinkron ke volume. Ya. Jadi apa debit tadi? Volume per waktu. Kalau jadi volume debit sama dengan volume per waktu. Kalau jadi volume debit jadi waktu. Oh, dia mau jadi lupa ya. Nah, bikin OSN lupa ya. B debit ya. Debit adalah D per V per T. Kalau jadi volume, nah volume sama dengan debit kali waktu. Lupa ya. Nanti itu berhubungan dengan volume. Jadi di sini kan debit ya. Nggak ada D ya debit ya, belum ada waktu. Kalau kamu jadi ini, saya ubah angka, misalkan ya 5 sama dengan 10 per 2. Kalau kamu cari volume ini kan 10 ya. 10 sama dengan ini, nah ya D
Debit kali waktu. Oke, waktu itu. Lupa ya? Jadi boleh sih Pak. Ya. Ini perhubungan. Kalau kamu tahu volume, ada detail ini, banyaknya detail ini. Volumenya misalkan 100. Kita per debitnya ini setiap debit, setiap menit itu 10. Nah, 10 kali nanti. Berarti 10 menit habis full ini. Tuh. Jadi debit itu berhubungan dengan volume. Makanya pelajaran ini berlanjut ke materi volume bangun kubus dan balok. Nanti sudah ngerti maksudnya? Ya. Supaya kalian nggak bosan saya bicara, setiap hari sudah bertahun-tahun ya, hampir 1 tahun ketemu saya lihat orang aja yang bicara dulu ya, volume ya. Ya, siap ya? Siap. Nah, ini saya biar kalian bisa paham dulu. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai volume kubus dan balok. Kita masuk yang pertama itu volume kubus. Kubus dulu ya, ini mungkin ini sudah lanjutannya dari yang pertama dulu. Ini sudah langsung dari volume. Pengenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 5 Matematika semester 2 kurikulum 2013. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan materi kelas 4-nya, bagi yang belum menyimak silahkan nanti bisa disimak, link videonya saya siapkan di deskripsi dari video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang matematika kelas 5 semester 2, yaitu materi bab bangun ruang. Akan tetapi bangun ruang di sini yang diajarkan di kelas 5 adalah kubus dan balok. Untuk itu, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang volume, kubus, dan balok. Oke, bagi teman-teman atau para pemirsa channel ini yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi yang lain dalam video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu volume kubus. Ini volume kubus, perhatikan ya. Misalkan diberikan setumpukan kotak, karton, atau apapun itu yang terdiri dari kubus-kubus satuan kecil-kecil seperti ini. Kita perhatikan gambar ini. Andai kata di situ ada kubus besar yang tersusun atas tumpukan kubus-kubus kecil yang disusun sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti pada gambar ini. Bagaimana apabila kita akan menghitung berapa banyaknya kubus-kubus kecil yang menyusun kubus besar tersebut? Tentu saja kita tidak perlu untuk membongkar tumpukan tersebut ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita cukup menghitung berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian kita kalikan. Karena dalam layer pertama, ini tumpukan pertama itu kan terdiri dari 5 kali 5 ya. Jadi dalam sub terbawah ini ada 25 kubus ya. Demikian juga untuk yang baris atasnya, tumpukan atasnya ini ada 25 kubus. Demikian juga yang ketiga, keempat, dan kelima, sehingga 5 dikali 5 ini dikalikan sebanyak 5 lagi. Jadi dalam gambar ini jumlah kubus kecilnya itu adalah 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 kubus satuan. Nah, dengan demikian kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk menghitung volume kubus itu dapat dicari dengan cara S kali S kali S ya, atau S pangkat 3 di mana. Nah, sudah ngerti ya? Jadi di penjelasan kemarin kalian tanya kok ini dikalikan, Pak? Itu sudah. Jadi volume itu kalian kalau kotak itu dihitung semua 25. Ngerti? Karena di bawah itu 5 ke 5 kali 5 ke 5 ya. Kalian di 25
Terus itu 5 dikalikan ke atas, di bawah, di samping itu 5, terus samping itu sisinya 5, ke atas 5. Makanya sisi dari sisi kali sisi atau S pangkat 3. Makanya itu berhubungan dengan pangkat 3. Ya. Jadi sisinya di situ berapa? Nah, nanti ya. Karena itu misalkan di situ kan 5 berarti 5 gitu. Ngerti? Di contoh itu berapa jumlah sisinya? Jumlah kubunya di 5. Ya, sudah lanjutkan. Ada ngerti dulu? Oh, 125. Dari mana 125? 5 dan 5 kali di 5. Ya, jadinya volumenya 125. Karena V itu adalah volume dan S itu adalah panjangnya sisi atau rusuk. Jadi sudah dapat kesimpulan bahwa volume kubus bisa ditentukan dengan cara S kali S kali S, karena untuk kubus itu ke samping, ke belakang, dan juga ke atas itu ukurannya sama. Oke, untuk lebih memahami kita ke contoh soal. Misalkan ada kubus seperti ini dengan panjang rusuk 8 cm, maka berapakah volume kubus tersebut? Kita hitung saja. Coba sekarang sebelum ke video itu, siapa bisa jawab? Kan barusan ada caranya. Ini kan mau dibahas. Kira-kira siapa yang bisa jawab dulu? Ayo. Dari cara yang awal tadi. Langsung ajukan tangan, gak apa-apa. 512. Dari mana asalnya? Iya, pinter. 8, 64, 8, 512. Tidak, cek dulu jawaban. Seperti ini penyelesaian volume sesuai dengan yang kita pelajari tadi, bahwa volume kubus itu bisa dicari dengan cara S kali S kali S. Dan di situ karena S-nya adalah 8 cm, maka kita hitung saja 8 cm kali 8 cm dikali 8 cm sehingga menghasilkan 512 cm kubik. Jadi 8 kali 8 kali 8 itu 512, sedangkan cm kali cm kali cm itu ditulis cm pangkat 3. Cara membacanya adalah 512 cm kubik. Kubik itu apa? Nanti saya jelaskan setelah ini ya. Kubik itu pangkat 3. Oke, contoh yang kedua, sebuah kubus berukuran panjang sisi 12 dm. Berapakah volumenya? Ya, silakan ya. Yuk, silakan. Nah, yuk. Kelompok yang lain usahakan. Misalkan yang sudah jawab jangan jawab dulu ya, meskipun tahu ya, yang lain ya. Ingat panjangnya desimeter. Jadi jawabannya nanti desimeter ya. Yang bisa langsung majukan tangan. Kelompok yang mana? Ada kelompok ya, ada apa langsung ya. Kelompok 2, belum kan 2, 3. Di sini ada kelompok 2 yang aktif. Di sini kelompok 8, dan kelompok 3 ya, jangan ada ya. Kelompok 2 dan 8 nggak aktif. Kelompok 3, 4.
Sudah? Ayo setahunya aja. Ini masih belajar. Yuk, Pak E di sini ada. Caranya aja dulu. Gimana? Caranya yuk, caranya dulu. Mungkin hitungnya lama. Ayo caranya di sini. Gimana itu caranya? Kelompok sini. Kelompoknya Pak E caranya. Caranya aja. Gimana caranya? Isi? Ditanyakan enggak, itu tetap pada posisi sentimeter. Berarti caranya gimana? Enggak ditanyakan berapa sentimeter, tetap. Nanti hasilnya desimeter gitu ya. Berarti caranya gimana? 12 kali 12 kali 12 gitu ya. Kita lanjutkan aja. Kalian hitungnya belakangan. Ya. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi, P sama dengan S kali S kali S. Karena S-nya adalah 12 desimeter, maka kita ganti saja S-nya dengan 12 desimeter dikali 12 desimeter dikali 12 desimeter sama dengan 1728 desimeter pangkat 3, atau cara bacanya adalah 1728 desimeter kubik. Ya, cukup jelas ya untuk materi volume kubus ini ya. Sesuai dengan janji saya tadi bahwa setelah ini saya akan menjelaskan tentang bilangan kubik ya, karena bilangan kubik itu berkaitan erat dengan bab volume kubus ini ya. Oke, langsung saja bilangan kubik atau pangkat 3 ya. Pangkat itu apa? Pangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi pangkat adalah perkalian berulang. Jika 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, 2 kali ini ya, maka 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 ya. Itu namanya bilangan berpangkat 3. Nah, dalam materi kubus ini berkaitan erat dengan bilangan kubik atau pangkat 3. Karena untuk menentukan volume kubus itu kan tadi caranya adalah P sama dengan S pangkat 3. Kalau kita tidak menguasai bab pangkat 3 ini, maka kita akan kesulitan untuk memahami bab volume kubus ini. Oke ya. Jadi setidaknya kalian teman-teman yang masih kelas 5 itu setidaknya hafal bilangan kubik yang minimal mulai dari 1 kubik sampai dengan 10 kubik ya. 1 pangkat 3 sampai dengan 10 pangkat 3 ya. Oke ya. Mari kita hafalkan ya. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 5 pangkat 3 sama dengan 125, 6 pangkat 3 sama dengan 216, 7 pangkat 3 sama dengan 343, 8 pangkat 3 sama dengan 512, 9 pangkat 3 sama dengan 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, ke-10 bilangan kubik ini sering sekali ditanyakan dalam soal. Ini kalian sudah saya katakan kemarin. Ya. Itu kalau kalian enak kalau sudah tahu. Jadi misalkan kalian keluar volume kubus 729, berarti cari akar-akar tiganya. Berarti 9 gitu. Kalau kamu sudah tahu, nggak usah hitung lagi. Ya, ada triknya nanti ya. Saya kalau belajar cuma yang tutur SM sudah saya nggak usah pakai gitu. Kalau sudah tahu itu, semua akar-akar tiga akan terjawab. Ya, ya, nggak usah hitung namanya ya. Hanya lihat ekornya, belakangnya. Kalau 2, 8. Di situ kan ada ya. Kalau 7 berapa itu? 3. Kalau berapa? 3 tuh 7 itu 3 4 3 3. Berarti 7 hasilnya. Ya. Pak kalau 6, ya 6 tetap itu 2016. 2016. Ya. Ngerti maksudnya? Kalau 9 tetap 9, 4 tetap 4 akhirnya. Ekornya, ya 64 berapa? Ekornya 4. 8 berapa? 2 8 dibalik. Kalau 3 7 3 ganti. Nah, itu cara jawab kata 3. Kalau kalian nggak tahu itu nanti di volume kubus agak kebingungan. Kalau dicari berapa panjang sisinya, nah harus tahu itu nanti. Makanya itu ayo hafalkan maksudnya itu. Gak usah hitung lagi maksudnya. Ini yang SM harus di luar kepala cepat karena nanti waktunya per detik ya. Soalnya soal cerita. Kalau sudah bilang ya. Kemarin ini sudah saya tulis di papan lupa ya.
Ya, sudah ya, di situ ya. Ya, cepat. Jadi mau tanya Aki nanti volume kubus nampak, langsung jawabnya 4. Ya. Ya, berapa panjang sisinya? 4. Pak, volume kubus 1000. Berarti panjang sisinya itu berapa panjang sisinya? Nah, 10. Iya. Ini sudah, berarti sudah paham ini tentang kubus. Nanti ini lanjutkan ke Pak. Nanti kalau Pak bilangannya besar Pak, 12 kayak tadi ya. Sudah kemarin ya. Saya ajari kemarin kalau 12 hasilnya tadi berapa? Tadi 1728 ya. Volume kubus 1728. Gimana ya? Gimana? 8 berakhir berarti berapa? 2. Pak ini ambil 3 angka diambil. Berarti di sini 1. Berarti 1 kali 1 1 kali 1 kali 1. Berarti apa? Hasilnya berapa di sini? 1. Cepat ya. Gampang 15 16 28 sudah tahu itu. Ya. Makanya logika itu pakai trik bukan pakai hitung. Ya. Kalau pakai hitung, kalah cepat. Kalau ini pakai manual, nah kan ada manualnya ini ya. Pakai cara di buku itu ada. Sudah itu. Ya. Jadi nanti akan dilanjutkan soal lebih dalam di pendalaman ya. Ada sudah yang lainnya ya, kita lanjutkan ke kubus, ke balok. Ya, khususnya kalian yang masih kelas 5, angka-angka ini sering muncul dalam ulangan harian maupun semesteran gitu ya. Nah, kebalikan daripada pangkat 3 itu di situ ada akar pangkat 3 ya. Jadi kebalikan dari pangkat 3 itu adalah akar pangkat 3, dilambangkan seperti ini ya. Jadi seperti tanda pembagian Morgabet ini ya. Lalu di situ ada angkanya 3. Itu namanya akar pangkat 3. Seandainya di sini tidak ada angkanya, maka di situ namanya akar kuadratnya, akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sedangkan jika ada angkanya ini berarti akar pangkat 3. Sedangkan bilangan yang akan kita cari berapa akar pangkat 3-nya, maka ditempatkan di daerah titik-titik ini ya. Jadi ini dibaca akar pangkat 3 dari sekian gitu ya. Oke, jadi seperti ini. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi dalam hafalan tadi ya. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, artinya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Coba lagi ya, 6 pangkat 3 itu kan 216. Nah, di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Maka artinya apa? Ada yang bisa menjawab ya. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 216 itu sama dengan 6. Oke, coba sekali lagi. 8 pangkat 3 itu sama dengan 512. Artinya apa? Ya, betul sekali. Akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Oke ya. Jadi akar pangkat 3 maupun bilangan pangkat 3 sudah saya ajarkan. Nah, semoga ini semua bisa dipahami. Oke, langsung kepada contoh soal agar lebih bisa dimengerti. Yang pertama, tentukan hasil dari yang A itu 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64, dan yang B akar pangkat 3 dari 729 dikali dengan 2 pangkat 3. Itu soalnya. Coba itu. Mana itu? Kita mau sambil belajar sambil. Nah, saya contoh itu. Yang kelompok itu, jadi yang tahu ya, bisa paham.
Ini sudah contohnya ada di atas. Ya. Ada penjumlahan di situ ya. Jadi hasil dari akar pangkat 36 itu ditambah 3 pangkat 3. Yang akar pangkat 729 dikali 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2. Dikalikan hasil dari akar pangkat 3 729. Sekarang saya ingin tahu kelompok yang memang bukan ikut SN ini. Ayo yang lain ya silakan. Ayo. Ya, silakan. Atau kelompok selain kelompok 1. Ya, silakan dulu. Kelompok 1 saya paham nanti karena dia sudah tak tahu dia tak sambro lomba kalah itu. Ya silakan. Nomor 1 berapa? Berapa ini dulu? Berapa? Berapa? Pak, ada lain? Pak, ada lagi? Baca lagi ya. Nomor 2. Nomor 2. Ayo. Mana ini kelompoknya? 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 27. Ditambah akar pangkat 4 berapa? 4. 27 tambah 4 berapa? 21. 3 ditambah. Itu. Jadi yang A hasilnya 31. Dicek nanti. Terus yang B. Ayo, yang lain, yang B dulu. Ayo, gitu. Ayo Messi, berapa? 72. Angka 729 berapa? 9. Dikali 8. 9 kali 8 berapa? 2. Silakan cek dulu ya, cek dulu. Yang pertama, soal yang kedua. Berapakah panjang rusuk kubus yang volumenya 27 desimeter kubik? Oke, kita selesaikan satu sebelah kanan aja ya. Nomor 1 yang A, 3 pangkat 3 ditambah akar pangkat 3 dari 64 kita bisa hitung menjadi 3 pangkat 3 dari 7 sudah ya, 3 kali 3 kali 3 ya. Awas 3 pangkat 3 itu bukan 3 kali 3, akan tetapi 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi sama dengan 27. Sedangkan akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Dari mana kita tahu? Ya karena 4 pangkat 3 adalah 64, di depan tadi sudah ya. Jadi 27 ditambah 4 hasilnya adalah 31. Mari kita jawab yang B. Akar pangkat 3 dari 729 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 729 itu kan sama dengan 9 ya. Dari mana kita tahu? Ya karena 9 pangkat 3 hasilnya ini ya. Hasilnya 729. Lalu berarti 9 dikalikan dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Sehingga 9 kali 8 sama dengan 72. Oke, kita jawab soal yang kedua. Untuk mencari volume kubus itu bisa dicari dengan cara S pangkat 3. Sedangkan ini kebalikannya. Volumenya sudah diketahui ya. Volumenya sudah diketahui 27. Berapa yo panjangnya? 3. Ditanyakan adalah panjang rusuknya. Maka S bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume ya. Akar pangkat 3 dari volume atau akar pangkat 3 dari 27 berapa? Ya tentu saja 3 ya. Jadi jawabannya adalah panjang rusuk kubus tersebut adalah 3 desimeter. Ya, jadi untuk bab ini sudah jelas ya apa kesimpulannya. Jika kita ditanyakan volumenya, panjang rusuknya sudah diketahui, maka V sama dengan S pangkat 3 ya. Tetapi jika dibalik, volumenya yang diketahui, kita disuruh mencari panjang rusuknya, maka bisa dicari dengan cara akar pangkat 3 dari volume. Ya, demikian ya untuk volume kubus. Oke,
Kita lanjutkan ke volume balok dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti kubus tadi, apabila ada tumpukan kotak-kotak seperti ini, kubus-kubus kecil ini yang membentuk balok, maka cara menghitung berapa banyak kubus satuan, kubus penyusunnya itu kita cukup menghitung ya, berapa baris ke samping, berapa baris ke belakang, dan berapa baris ke atas, kemudian dikalikan. Nah, apa yang membedakan dengan kubus? Kubus itu tadi ke samping, ke belakang, dan ke atas itu selalu sama, itu namanya kubus. Sedangkan balok itu berbeda ya. Nah, dalam balok yang menyamping ini disebut dengan panjang, yang ke belakang disebut dengan lebar, dan yang ke atas disebut dengan tinggi. Nah, dalam gambar ini berapa banyaknya balok, berapa banyak kubus-kubus penyusunnya itu, maka di situ bisa dihitung dengan cara 5 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 30 kubus satuan. Jadi sudah dapat kesimpulan ya, rumus untuk mencari volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau kita tulis dengan P kali L kali T. Nah, karena P kali L ini adalah luas alasnya. Luas alasnya kan bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang itu kan P kali L luasnya. Nah, luas alas kali tinggi, maka bisa ditulis volume balok bisa dicari dengan cara luas alas dikali tinggi ya, yang mana P adalah volume, P adalah panjang, L adalah lebar. Nah, ini saya mau tanya dulu, luas alas dari mana tadi? Ayo, luas alas dari panjang kali lebar. Alas itu mana alas? Alas iya di bawah alas kaki, berarti di bawah panjang kali lebar, jadi luas dikali tinggi, itu balok volumenya. Ngerti? Kita ngerti siapa dulu? Mau tanya ngerti kacamata dulu, mau tanya tahu nggak tahu Nah, sudah. Nah ya, jadi panjang kali lebar di bawah itu ya. Panjangnya berapa itu? 5. 2, 3, 4, lebarnya? 3. Berarti luas alasnya berapa? 15. Iya, 15. Panjang kali lebar. Nah, sudah tahu. Kalau sudah tahu luas alas, berarti kali tinggi. Tingginya berapa? 2. Berapa berarti 15 kali 2? 30. Iya, pintar. Jadi volumenya adalah 30. P adalah tinggi. Oke ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya ya. Di situ ada gambar balok yang ukurannya sudah tertera di situ bahwa panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Berapa volumenya? Kita bisa cari dengan mudah. P sama dengan P kali. Ya, P L. Berarti P kali L. P-nya berapa? 12. Lebarnya berapa? 12 kali 5. Ayo cepat-cepatan itu. Berapa? 60. Bagus pintar. 60 sekarang kali 8. Bagus. Saya sudah kasih trik kemarin. Kalau ada angka 0, nolnya dihilang. Ngerti? Jadi 4 kali berapa itu? 60 ya, 60 kan ya. Nah, berarti 6 kali 8 nolnya letakkan lagi. Ya, sudah kemarin ya. Ya. Kita cek lagi jawabannya ya. L kali T sama dengan 12 cm kali 5 cm dikali 8 cm, hasilnya 480 cm kubik. Jadi volume kalau tersebut adalah 480 cm kubik. Oke, ke contoh yang kedua. Sebuah balok mempunyai luas alas 32 cm persegi. Awas dulu, luas alas itu ya, satuannya cm persegi. Ada tingginya ya. Berapakah volume tersebut jika tinggi 5? Ayo silakan. Langsung. Saya stop biar kalian ngitung dulu, jangan dibahas. Nanti kalau mau gini, biar gak bingung. Yuk, cepat. Hasilnya berapa? Ayo, cepat. Nanti tangan dulu. Ini kelas saya yang tahu. Yuk, kamu. 320. Benar atau salah? Kita yang lain ada
segi panjang ya. Balok itu kan mempunyai 6 sisi ya. Nah, sisi yang bawah itu namanya alas. Ya, alasnya di situ dikatakan luasnya 32 cm persegi. Nah, berapa volumenya jika tingginya 5 cm? Oke. Sesuai penjelasan saya di depan tadi, volume balok itu bisa juga dicari dengan cara luas alas kali tinggi, sehingga tinggal dikalikan saja ya, 32 cm persegi dikali dengan 5 cm, sehingga menghasilkan 160 cm kubik ya, dibaca 160 cm kubik ya. Di depan tadi sudah saya jelaskan. Oke, ke contoh yang ketiga. Tempat air yang berbentuk balok mempunyai volume 240 desimeter kubik ya. Ini maksudnya 3, ini kurang ke atas saja ya. Ini maksudnya desimeter kubik. Jika ukuran panjang dan lebarnya masing-masing 8 desimeter dan 6 desimeter, berapakah tinggi tempat air tersebut? Jadi kita jawab ya. Di situ volumenya sudah diketahui ya. Volumenya sudah ada, panjangnya sudah ada, dan lebarnya sudah ada. Yang ditanya di sini adalah tingginya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kira-kira ini kalian siapa yang bisa? Caranya dulu. Ditanyakan tingginya. Nah, gimana? Diketahui volume? Nah. Ditanyakan tinggi? Caranya seperti apa? Yuk. Mungkin ada tahu dulu. Sebelum dijelaskan itu. Kalau nggak ada, saya lanjutkan videonya. Nggak ada? Udah kelilit. Hah? Ditanyakan tinggi tempat air tersebut. Coba dibaca di situ. Tempat air berbentuk balok. Ya, ukurannya panjang dan lebarnya ketahuan. Panjang 8, lebar 6. Sekarang pertanyaannya, berapa tinggi tempat air tersebut? Siapa yang tahu dulu caranya, jangan hasilnya. Yuk, angkat tangan dulu. Yang tahu caranya dulu. Tidak jawabannya, caranya dulu. Yuk, Messi yang kelompok SN ini. Oh, ini paling mode ini. Ayo, lihat caranya, dia jangan hasilnya. Ayo, sebutkan caranya. Caranya sebutkan. Gak tahu? Ayo sini. Tahu atau tidak? Tidak tahu ya, kita lanjutkan ya kalau nggak tahu ya. Ya, baik, kita lihat caranya di video tersebut. Perhatikan. Kalau kalian nggak tahu, berarti kalian harus nyimak benar-benar ya. Silakan, nih. Kita jawab seperti seolah-olah kita akan mencari volumenya ya. Jadi P sama dengan P kali L kali T. Lalu yang sudah diketahui kita ganti dengan angka ya. Dan P-nya udah ada ya. V ini diganti saja dengan 240. Sehingga 240 sama dengan 8 dikali 6 dikali T ya. Karena T-nya yang akan kita cari. Ya tentu saja T-nya belum tahu ya. Nah, jika 8 kali 6 ini dikalikan, ya kan, 240 itu sama dengan 48 kali T. Nah, sehingga kalau lebih mudahnya bahasa seperti ini, 240 itu sama dengan 48 kali berapa, gitu kan ya. Sehingga T bisa dicari dengan cara 240 dibagi 48 sama dengan 5 desimeter. Jadi tinggi tempat air tersebut adalah 5 desimeter atau 50 cm. Ada yang benar ini? Ada, tadi ada berbodoh benar. Ya, bagus ya. Jadi kalau kalian mencari tinggi, yaitu kalau kalian panjang dan lebar dikalikan 7, hasilnya itu membagi volume. Seperti itu ya. Nah, ini soal ini bagi yang sudah agak paham ya. Jadi kita dikali tingginya. Ketahuan volumenya, dibolak-balik ya, gitu ya. Ada yang nggak ngerti? Mungkin lihat dulu. Ada yang nggak ngerti di situ rumusnya apa? P itu apa? Volume. Panjang itu 8, tinggi 6 kali T. Lebar 6 kali T. Jadi hasilnya 6 kali 8 itu 48. Berarti 240 dibagi 48. T itu tinggi. Jadi hasilnya saya kira itu. Langsung aja biar cepat. Oke ya. Jadi melihat contoh soal yang ketiga ini, tentunya ada kesimpulan ya. Ternyata apabila kita akan mencari tinggi, sementara P dan L sudah diketahui dan V sudah diketahui, ternyata caranya adalah volume dibagi dengan 48. Nah, 48 ini tadi asalnya dari mana? 48 tadi asalnya dari
panjang kali lebar. Jadi perlu kita tahu, ya, perlu diketahui bahwa jika volume balok diketahui, untuk mencari salah satu ukuran yang belum diketahui, maka di situ kalau kita akan mencari panjangnya, itu berarti V atau volume dibagi dengan lebar kali tinggi. Nah, bagaimana jika kita akan mencari lebar? Ya, tentu saja V dibagi panjang kali tinggi. Dan yang terakhir, seperti dalam contoh soal nomor 3 tadi, jika kita akan mencari T-nya, berarti V dibagi dengan P kali L. Oke ya, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Jadi ini yang penting ya. Jadi kalau cari panjang, V volume dibagi lebar kali tinggi. Itu perlu dicatat kalian. Kalau mencari lebar, volume dibagi panjang kali tinggi. Kalau mencari tinggi, volume dibagi panjang kali lebar. Seperti contoh yang di atas itu. Ya. Jadi hasilnya itu yang membagi volume. Hasil yang diketahui itu dikalikan membagi volume. Semua membagi volume karena yang ketahuan itu volume. Ya. Ini. Ya sudah. Jadi anak-anak, saya kira itu videonya ya, sudah dicatat lagi. Nanti video ini Pak, saya ingin kurang ngerti. Saya share ke grup ya. Saya share ke mana? Ke grup ya. Ya, atau kalian nanti bisa dilihat di classroom. Misalnya ya. Pak, saya ingin melihat lagi Pak, ada ya, nanti linknya saya kasih. Sudah? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengerjakan pekerjaan dulu ya. Kelompok ini saya bagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kelompok 1 nih. Kelompok 1 karena ini yang pintar per orang. Jadi ini per orang, maksudnya satu orang dulu baru setelah itu dirembuk bersama ya. Ya perintahnya masing-masing nih. Berapa orang? 4 ya. Nah, di sini yang masuk kelompok 1 ada kelompok ini dengan kelompok ini. Nah, yang masuk di tugas kelompok 1. Nih, 3 orang ini ya. Per orang dulu nanti di apa? Didiskusikan. Coba perintahnya dibaca ya. Kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Kalau cepat 5 menit bagus. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dan seterusnya ini kelompok 2 dan kelompok 3 ini per kelompok. Yang masuk kelompok 2 ini. Nah, ini per kelompok ini ya. Ini kelompok 2, ini per kelompok yang 1. 2 ya. Ini kelompok 3 ya. Per kelompok ini ya. Kalau yang 1 2 itu per orang nanti di. Nah, ya silakan. Yang tahu. Langsung kerjakan. 10 menit. Nggak usah. Kalau yang kelompok saya kasih nama kelompoknya aja. Ketuanya nggak apa-apa. Kau ditulis semua di sini, ya. Tulis semua ya. Apa nama majalahnya siapa ya? Namanya siapa itu kan? Langsung gitu. Nah. Ya silakan kalau kita iya, ayo ya. Ini tulis nama. Tulis di sini loh. Ya, karena kita kelompok ya. Di situ ada waktu 10 menit. Jadi anak-anak cepat perhatikan jawab kalau nggak ngerti. Nah, ini kalau kelompok 2 sudah ada caranya ya. Nah, dibaca. Yang kelompok ini kelompok berapa? 3 ya. Dia kelompok 3 4 itu. Ini itu bawahnya ini karena. Ya. Ya di bawahnya. Yang kelompok 2. Nah, kelompok 4 bilang. Nah, rumusnya ya. Ya. Nah, ya. Jangan bilang ya. Ini baca aja ya. Lakukan sendiri ya. Ini jadi ini kan ini menggunakan bahasa memperkenalkan itu ya. Ini sudah. Iya, baca lagi kalau nanti
Tapi saya nggak masuk ke sini tulis ya. Ya, di bawah di situ. R itu ya sama sisi nanti yang di sana. Ya, iya, oke. Ya, ini tulisnya berapa? Ditulis di sini. Iya, ya. Ya, hanya paham materi ya. Sudah kalian adalah materi baca lagi. Iya, iya. Kalau udah ngerti tanya lagi ya. Ngerti itu, pahami dulu baca ulang. Ya. Ya. Ingat satu-satu dulu yang kelompok satu. Baru nanti kalau sudah jawab diskusikan. Oh punya saya kamu salah gitu ya. Kan ada pertanyaan sudah. Sudah satu ya. Ya. Nah. Lihat kemampuan si Wadi dulu yang kelompok satu. Setelah itu sudah semua 5 menit atau sudah semua. Ya. Sudah semua. Kalau sudah langsung dibahas. Ya 10 menit. Ini sudah berjalan 3 menit ya. Ayo tingkat 5 menit. Nah, ayo silakan. Terus kalau ini contohnya ini contoh. Kalau contohnya kalau panjangnya 7, lebarnya 4, tinggi 3 berarti 7 kali 1. Gitu ya. Itu cara menjadi volume. Berarti caranya balon yang terus. Ya. Berapa volumenya? Ditanyakan berarti panjang dari lebar kali. Iya namanya volume. Volumenya berapa kan tahu? Iya. Ya. Waktunya tinggal 3 menit. Nah, ayo silakan. Diskusi langsung. Waktunya sudah. Kalau belum selesai lama, tidak apa-apa diskusi langsung yang kelompok 1. Jangan tunggu jangan tunggu lama. Kelompok 2 sudah paham? Kelompok 3 kelompok 3 sudah paham. Nanti kalian menjelaskan. Ada
Kelompok dua. Mana kelompok dua? Ya sudah, waktunya habis. Waktunya habis. Saya mau tahu. Kelompok satu, silakan menjawab di depan salah satu. Tidak apa-apa yang tahu, ya silakan. Ayo satu atau semua maju. Kelompok satu, kelompok satu perwakilan dari kelompok satu ini ya. Silakan. Tidak usah langsung dibacakan ya. Coba perhatikan teman dari kelompok satu mau presentasikan hasil kerjanya ya. Yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu jawab soalan dengan satu. 80 cm kami dapat 80 cm. Ya, berapa Tina? Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua. Tidak usah ya. No. Ya sudah langsung karena baru sedang satu. Ya silakan karena itu waktunya belum cukup. Silakan kelompok dua. Yuk kelompok dua ya silakan. Kelompok dua ya perwakilan kelompok dua aja ya. Perhatikan kelompok dua ini temannya. Ya bagus. Caranya gimana? Sisi kali ini. Ya bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi yang nomor dua berhasil. Jadi dua nomor satu karena waktunya menghitungnya lambat. Ayo kelompok tiga silakan. Ya silakan dijawab. Nah ya. Bagus. Ya perlu Bubo menjawab ini perlu Bubo sisi kali sisi kali sisi. Benar. Tepuk tangan kelompok tiga. Ya sekarang kalian kumpulkan hasilnya itu. Kumpulkan ke ketua kelompoknya dulu. Kita bahas nanti dilanjutkan bagian dulu. Ya anak-anak pada hari ini sebelum kalian supaya tidak stres, marilah kita SBT dulu. Ya silakan ya. Kita nyanyi-nyanyi bersama ya. Nah ya. Dulu. Dan nanti pekerjaan nanti kalian itu bisa dilanjutkan diskusi di rumah atau waktu senggang ya. Kalian saya lihat sudah bagus semua. Ya silakan berdiri. Ya silakan berdiri semua. Kita nyanyi-nyanyi biar santai, biar mikir pelajaran saja. Ya silakan. Hadap ke sana sadap apa? Layar semua biar tahu. Di
Merasa enak apa tidak atau gimana? Pelajaran ini ngerti apa tidak? Jadi kita sudah bisa tahu bentuk kubus, sisi tadi Halo, panjang dan lebar dan tinggi. Terima kasih anak-anak pada hari ini. Coba sekarang kita fokus dulu. Diam saja, kita fokus saya anak tenang. Tenang kali ini. Diamkan diri. Apa yang kalian rasakan hari ini? Ambil napas yang dalam. Ya. Ambil lagi pelan-pelan apa yang sekarang. Senang sekali apa tidak? Ya, sudah. Saya cukupkan siang hari ini. Kita akhir pelajaran ini dengan bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacaan boleh istirahat. Habis, Pak? Nggak kuat ini, kosongkan ini.